Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Puluhan pegawai Kebun Binatang Bandung berunjuk rasa meminta Bandung Zoo yang ditutup sejak sebulan lalu segera dibuka kembali. Sungguh bejat, seorang guru mengaji di Pangandaran mencabuli sejumlah santriwati. Terbuai cinta di media sosial, seorang lelaki tertipu ratusan juta rupiah oleh akun wanita cantik yang rupanya palsu. Polisi terpaksa mengejar dan menembaki kaki pelaku pencurian gabah yang melarikan diri ke perbatasan Pangandaran Cilacap. Pelarian keempat pencuri gabah berakhir setelah terjun ke lahan sawah. Mobil ini ditarik dari lahan sawah setelah terjadi dalam pengejaran pelaku pencurian gabah oleh tim Satreskrim Polres Pangandaran dan Polres Cilacap. Para pelaku berusaha melarikan diri hingga perbatasan Pangandaran Cilacap dan baru terhenti saat mobilnya terjun ke sawah. Sejumlah pelaku juga nekat melawan petugas sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk melumpuhkan kaki pelaku. Dari penangkapan tersebut juga ditemukan 11 karung padi siap giling. 3 orang pelaku yang melakukan pencurian gabah yang terjadi di Sidamulih. Kejadian itu Resmob melakukan pengejaran, bergabung dengan Resmob Cilacap, dan alhamdulillahnya pelaku dapat diamankan di daerah Adireja, Kabupaten Cilacap. Untuk pelaku ini dalam melakukan aksinya, mereka menggunakan roda 4 jenis Xenia yang kebetulan ketika dilakukan pengejaran karena pelaku dalam hal ini melarikan diri, terjadilah kecelakaan dan selanjutnya ketiga pelaku dapat diamankan oleh tim kami berkolaborasi dengan tim Resmob Polres Cilacap. 4 pelaku yang ditangkap berasal dari daerah berbeda, 1 orang dari Lampung, 2 orang dari Cilacap, Jawa Tengah, dan 1 warga Pangandaran. Para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan penadahan dengan ancaman 4 hingga 7 tahun penjara. Polisi tengah mencari kemungkinan adanya jaringan lain dalam sindikat pencurian gabah ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Nasib malang dialami seorang penjual sayur keliling di Garut, Jawa Barat. Korban dijegat kawanan begal dan uang belanjanya dirampas. Peristiwa terjadi saat korban akan berbelanja ke pasar dan melintasi jalanan sepi. Korban dihadang 2 orang tak dikenal, ditodong senjata tajam dan dianiaya. Di Keramengan malam, tukang sayur ini mendapatkan musibah. Gambar yang direkam rekannya memperlihatkan kondisi korban usai dibegal 2 orang yang menghunus golok. Korban pun masih terlihat kesakitan dengan luka di tangan dan di pinggangnya. Kejadian ini berlangsung pukul 3 dini hari menjelang subuh. Sang tukang sayur melewati jalan raya Singajaya untuk berbelanja ke pasar. Di jalan yang sepi di Blok Bojong Nangka, Desa Karangagung, tiba-tiba datang 2 orang dengan golok merampas tas berisi uang belanjaan. Motor korban tidak jadi direbut karena teman korban terlanjur datang. Saya dihadang oleh 2 orang terus menyuruh saya untuk memberhentikan kendaraan saya dan mereka mengeluarkan senjata tajam. Terus menodongkan senjata tajam ke depannya ke muka saya. Terus mereka menyuruh memberikan tas saya kepada mereka. Namun saya berusaha untuk tidak memberikan tas saya kepada mereka. Tapi pada akhirnya mereka malah memukul punggung saya pakai alat keras. Itu tidak tahu apa ya yang pastinya itu keras dan membuat saya sudah tidak berdaya Pak, langsung jatuh. Jadi yang diambil tas yang berisikan uang sejumlah 600.000 atau 700.000 Pak. 700. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan telah dilakukan pengejaran. Dalam kejadian ini, pelaku merampas tas korban berisi uang belanja lebih dari 1 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Dunia pendidikan kembali tercoret noda hitam. Seorang guru ngaji di Kecamatan Mangunjaya, Pangandaran, diringkus polisi karena diduga mencabuli 7 santri. Lebih miris, modus pelaku mengiming-imingi korban bisa cepat menghafal Al-Quran. Profesinya terbilang mulia, guru mengaji. Tetapi ternyata perbuatannya jauh dari kata mulia, sehingga ia harus berurusan dengan polisi. Ia dituduh melakukan pencabulan terhadap santrinya. Ulah bejatnya itu dilakukan di saat pembelajaran dengan iming-iming akan cepat hafal Al-Quran. Para korban menuruti apa yang diperintahkan gurunya. Terduga pelaku berinisial AA, warga Kabupaten Ciamis, sudah menikah dan memiliki anak. Anak korban yang melaporkan kepada orang tuanya, dia merasa bahwa alat kelaminnya itu sakit. Setelah ditanya itu bahwa sama yang diduga yang melakukan pencabulan itu, yang kebetulan profesinya itu adalah guru ngaji. Ya, untuk motifnya, jadi modusnya ini, si pelaku ini, dia berdalih bahwa hayu kita sama-sama melakukan ini, yang tujuannya bahwa si korban ini untuk supaya bisa menghafal surat-surat yang dipelajari. Tindakan bejat pelaku ini sudah dilakukan selama setahun terakhir, namun baru terungkap setelah salah satu korban menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya. Ternyata korbannya bukan hanya satu, tapi sampai 7 orang santri. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Berita berikut ini agar menjadi pelajaran berharga. Hanya karena berkenalan di media sosial, seorang wanita yang memasang foto profil cantik berhasil menipu seorang pria. Bahkan modus cinta palsu ini telah membuat sang pria mentransfer 400 juta lebih pada wanita yang belum pernah ditemui secara langsung. Polisi akhirnya menangkap pelaku penipuan NY di rumahnya di Tasikmalaya. Perempuan asal Garut ini ditangkap dalam kasus penipuan dengan modus cinta palsu. Ia kemudian dikirim ke Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum. Modus cinta palsu dilakukannya melalui media sosial. Berbekal identitas dan foto palsu, tersangka berkenalan dengan seorang laki. Sang korban pun tergoda dengan foto cantik pelaku yang sebenarnya adalah palsu. Bahkan dengan modus itu, tersangka berhasil menggodol uang hingga 400 juta rupiah. Atau pelaku ini membujuk korban dengan berbagai alasan, dengan untuk berobat dan lain-lain, sehingga terbujuk akhirnya memberikan sejumlah uang melalui transfer sejumlah kurang lebih 400 juta. Ya. Baru hampir 1 tahun baru sadar bahwa mereka menjalin hubungan lewat media sosial, belum pernah ketemu, sudah keluar uang banyak, akhirnya merasa tertipu, akhirnya melaporkan. Perkenalan antara korban dan pelaku berlangsung setahun tanpa pernah bertemu. Anehnya, korban berinisial I, warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, mentransfer uang hingga 400 juta rupiah. Akhirnya korban baru merasa tertipu karena pelaku tidak bisa dihubungi kembali. Untungnya pelaku bisa tertangkap, namun ratusan juta rupiah uang korban telah lenyap akibat tergoda rayuan cinta palsu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.